Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar penamaan alkana, alkil, dan alkuna, kita belajar alkil terlebih dahulu. Alkil adalah atom C atau rantai atom C yang terikat pada rantai dasar. Jadi alkil itu sebetulnya adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya karena untuk terikat pada rantai dasar. Rumus alkil mirip seperti alkana. Kalau alkana CnH2n+2, karena ini kehilangan satu H, maka rumus alkil adalah CnH2n+1. Alkil karena namanya juga alkil, berarti akhirannya il. Maka sama dengan alkana, ya, sama dengan nama-nama alkana, tetapi yang akhirannya ana diganti il. Jadi yang tadinya metan jadi metil. Nah, untuk jadi metil, CH4 kehilangan satu H jadi CH3. Ini metil. Etil berarti C2H5. Ini etil dan seterusnya. Jadi kalau propana jadi alkil jadi propil, butil, pentil, heksil dan seterusnya sampai dengan dekil. Cara menggambarkannya, Ibu misalkan yang Ibu arsir ini adalah sebagai rantai dasar. Misalkan yang Ibu arsir adalah rantai dasar, berarti alkil itu adalah cabang rantai C atau atom C yang terikat pada rantai dasar. Misalnya ini seperti ini, Ibu gambar seperti ini namanya metil, ya. Nah, kalau Ibu punya C2H5, ini etil, seperti tadi penjelasan tadi. Kalau nanti dijabarkan seperti ini pun etil. Hanya bedanya etil ini dan etil ini di istilahnya disingkat gitu ya. Kalau ini dijabarkan, rantainya kelihatan. Kalau ini C kan tangannya 4, ini udah ke sini satu berarti tinggal 2, sini baru ke sana 1, berarti masih 3. Sama ini juga C2 hanya 5. Namanya sama-sama etil, hanya ini pendek, ini lebih panjang, tapi sebetulnya ini sama, cuma dimampatkan saja. Kalau propil begini, propil seperti tadi C3H7 itu propil. Kalau gambar propil bisa secara lurus segini, ini juga sama, ini pun propil. Hanya propil yang ini lebih dimampatkan gitu ya. Kalau ini jumlahnya sama, ini 3, ini pun 3. Hanya ini dijabarkan, ini disingkat. Nanti ini juga jumlahnya akan sama, ini 2, ini 3. Sama-sama C3H7 kan? Nah, untuk mulai propil, ada propil yang bercabang. Jadi dia sudah cabang tapi bercabang, kayak pohon kan ada cabang, bercabang lagi jadi rantai. Propil pun demikian. Cabangnya propil itu namanya isopropil. Kamu bisa gambar seperti ini isopropil. Kalau kamu menemukan isopropil yang lain, intinya gini, yang terikat pada rantai dasar itu adalah yang nomor 2. Jadi ini terikat ke sini sehingga ada 2 tangannya. Kadang gambarnya madepnya seperti ini, ada juga yang hadapnya seperti ini, ada juga yang gambarnya seperti ini. Ini pun sama-sama, ini isopropil semua. Isopropil semua, hanya bentuknya saja. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Ibu lengkapi hanya ya, ini 3, ini sudah ada 3, berarti tinggal 1. Sama C3H7, semuanya juga akan sama. Hanya yang satu hadap sana, hadap sini, dan seperti ini. Yang terakhir untuk butil. Jenis yang butil, ini Ibu gambarkan jenis yang butil. Ini butil itu C4H9. Kalau Ibu jabarkan, ini pun butil. Ya, ini butil, ini pun sama, ini butil, hanya bedanya ini yang mampat, ini yang dipanjangkan. Jumlahnya pun akan sama. Kalau di sini 2, ini 3, kan berarti C-nya 4 hanya 9, ya kan? Nah, butil pun punya cabang. Butil yang bercabang tergantung bentuknya. Kalau dia seperti ini, ini namanya sekunder butil. Kenapa disebut sekunder butil? Karena yang terikat di rantai dasar adalah C nomor 2. Jadi nomor 2 yang terikat yang sana. Sehingga dia seperti ini. Jumlahnya pun kalau kamu lengkapi dengan H juga akan sama. Seperti ini. Nah, ada lagi yang disebut dengan isobutil. Isobutil hampir sama dengan isopropil. Kalau isobutil seperti ini.
Jadi intinya kalau ini kan kamu gambarkan, ini kan seperti yang tadi isopropil ya. Isopropil butil, jadi ada C yang mengikat isopropil jadi isobutil gitu. Kalau ibu mengingatnya seperti itu biar lebih mudah. Ya. Terus satu lagi itu ini misalnya tanda dasar ya, adalah tersier butil. Ketika C yang terikat ke rantai dasar itu mengikat 3 sehingga dia nanti 4. Tersier butil. Ibu rasa untuk jenis alkil hanya sampai tersier butil. Sekarang kita mulai dengan cara memberi nama rantai alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama yaitu tentukan dulu rantai dasar. Tentukan dulu rantai dasar. Untuk menentukan rantai dasar, itu pilihlah yang paling panjang. Pilihlah yang paling panjang. Yang paling panjang jumlah atom C-nya. Ya, yang paling panjang jumlah atom C-nya. Tidak harus lurus. Tidak harus lurus, boleh belok-belok, tapi yang penting jumlahnya adalah yang paling panjang. Misal ibu contohkan, ibu punya rantai seperti ini. Misalkan ibu punya rantai seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Ya, pahami? Ini kalau ibu lengkapi dulu sebentar. Lengkapi dulu. Maka mana yang akan kamu pilih sebagai rantai yang paling panjang? Yang jelas bukan ini. Sekilas memang ini adalah paling panjang. Tapi coba dihitung jumlahnya berapa? 6. Hati-hati jika ada cabang yang seperti ini. C2H5 itu sama saja dengan CH2, CH3. Jadi kamu jabarkan cabang-cabang yang dimampatkan seperti contoh ini tadi. Karena dengan begitu nanti akan terlihat mana yang lebih panjang. Karena tidak harus lurus, kamu boleh belok kan? Nah, jadi kamu bisa belok. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 lebih panjang daripada 6. Iya enggak? Sekarang kalau kamu ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih kurang. Ada lagi yang menemukan 7? Ya benar, ke sini juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kamu pilih yang mana? Yang dari sini ke sini atau yang dari sini ke sini? Nah, ini jika kamu menemukan yang sama panjangnya, pilihlah yang banyak cabang. Ya, jika menemukan yang sama panjang, pilih yang banyak cabang. Maka tentunya kamu akan memilih ini. Dari sini ke sini ke sini. Karena dengan kamu memilih 7 yang sini, nanti ada berapa cabang? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 3. Tapi kalau kamu memilih tadi yang dari sini ke sini terus lurus sama-sama 7, kamu hanya punya cabang 2, ini dan ini. Maka memilih yang belok. Jadi pahami ya? Ini untuk memilih rantai dasar. Untuk pertama ini Bu, alkana dulu ya. Terus yang kedua, beri nomor rantai dasar. Bagaimana cara memberi nomor rantai dasar? Ya, mulailah dari ujung yang dekat cabang. Cabang. Sekarang ini ujung. Mulai dari sini atau dari sini? Pilih yang dekat cabang. Kalau dari sini loncat pertama langsung dapat cabang, ini baru loncat kedua dapat cabang, maka pilihlah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dipahami? Oke, setelah kamu beri nomor cabang, baru kamu beri nama. Kamu beri nama rantai. Caranya bagaimana? Ya, nama rantainya. Nomor cabangnya sebutkan. Kemudian nama cabang, terus baru nama rantai dasar. Nah, jika cabangnya lebih dari 1, maka kamu harus sebutkan semua. Ya, cabangnya kamu sebutkan dulu semuanya, baru rantai dasar. Cabangnya ada 10 ya kamu sebutkan 10. Kemudian ada aturannya. Jika cabang sejenis, maka kamu gabungkan.
ya, kamu gabungkan dengan menambahi monoditri kayak waktu penamaan waktu kelas 10. Kemudian jika cabangnya beda jenis, ya, misalnya beda jenis gimana? Ada metil, ada etil, lah kan beda jenis. Maka urutkan abjad. Urut abjad. Nah, pada kasus di sini tadi ini kan metil, ya kan? Ini apa? Metil. Ini apa? Ini etil. Metil dan etil duluan siapa? Tentunya duluan etil abjadnya. Berarti etil kamu sebutkan dulu. Etil ada di nomor berapa? Nomor 3. 3 etil. Ini ya. Kemudian berikutnya metil. Metil ada di mana? Nomor 2 dengan nomor 5. Berarti 2,5 dimetil. Nah, cabang disebutkan semua, baru rantai dasar. Rantai dasarnya tadi siapa? 1 sampai 7. Berarti heptana. Ini untuk penamaan alkana. Bedanya untuk rantai yang alkena dan alkuna yaitu untuk rantai dasar sama kayak di alkana, harus cari yang paling panjang. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah rantai dasar ini harus melewati ikatan rangkapnya. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi seperti yang contoh tadi, misal aku contohkan seperti ini, misalnya ibu punya ini ya, mana ya, ini apa ya? Nah, ini maka kamu tidak boleh nyari ini, walaupun ini adalah paling panjang 6, kamu tetap harus yang melewati yang melewati ikatan rangkap, sehingga dari sini rantainya, ya. Kemudian yang kedua, beri nomor. Kalau yang tadi dari ujung yang dekat cabang, kalau ini beri nomor dari ujung yang dekat ikatan rangkap, rangkap. Karena ikatan rangkapnya di sini, berarti nomornya dari sini. Kalau ikatan rangkapnya di sini, mungkin dari sini, gitu. Jadi kamu hitung dari ujung sini ujung ini, ketemu ikatan rangkap yang mana dulu, gitu. Jadi diusahakan ikatan rangkap adalah nomornya lebih kecil. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk memberi nama, perbedaannya sedikit. Pemberian nama sama, nomor cabang disebutkan semua, nama cabang sebutkan semua, gitu kan. Terus nama rantai dasar. Tapi sebelum nama rantai dasar, kamu tambahi di sini nomor atom C yang ada ikatan rangkapnya. Jadi contoh, ini cabangnya kan berarti ini cabangnya jenisnya metil, ada di nomor 2 dan nomor 4. Berarti nanti 2,4 kita tambahi di. Kenapa di? Karena ada 2. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, dan seterusnya. Karena ini metil, dimetil. Cabangnya sudah disebutkan semua, tinggal nama rantai dasar. Tapi sebelumnya kasih nomor di mana ada ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap di mana? Di nomor 1. Berarti 2,4 dimetil 1 ini 6, berarti apa? Heksena. Penamaan alkena akhirannya adalah ena. Untuk alkuna bagaimana? Sama, hanya nanti kalau alkuna ikatan rangkapnya ada 3, nanti heksuna, dan seterusnya. Demikian penamaan rantai alkana, alkena, dan alkuna. Mudah-mudahan bisa dipahami.